saya ingin berpikir ke depan. Ke depan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka, bebas ini, kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan. Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Itulah orang yang sombong. Maka ada orang-orang, kalau kau biarkan, dia akan menghabiskan anak keponakanmu, adik-adikmu akan buka hijab, saudaramu akan menjadi ateis, akan menjadi benci agama, akan menjadi tak bertuhan. Kepalanya dirusak oleh apa? Sekuler, liberal, komunis, akan merusak kepala anak-anak kita. Harus ada yang bicara, harus ada yang menyampaikan. Qulil haq, katakan kebenaran walaupun pahit dia. Allahu Akbar. Anas Urbaningrum adalah korban yang terzolimi oleh rezim SBY dan para kroninya, para pecundang munafikun, dengan berbagai macam aksi tipu daya yang culas membenarkan sesuatu yang tak benar agar dipaksakan menjadi benar. Dengan bebasnya Anas Urbaningrum, pertarungan politik bakal menjadi penuh dengan intrik dan praktik bau amis politik busuk SBY dan kroni-kroninya melalui corong partai. Partai Demokrat pun akan siap-siap menghadapi ujian yang baru karena Anas Urbaningrum ini bukan politisi kemarin sore. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada, karena ikatan batin, ikatan rasa, ikatan nilai, ikatan spirit, semangat, ikatan komitmen, dan ikatan keberanian untuk saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Kebenaran, itulah orang yang sombong. Maka ada orang-orang, kalau kau biarkan, dia akan menghabiskan anak keponakanmu, adik-adikmu akan buka hijab, saudaramu akan menjadi ateis, akan menjadi benci agama, akan menjadi tak bertuhan. Kepalanya dirusak oleh apa? Sekuler, liberal, komunis, akan merusak kepala anak-anak kita. Harus ada yang bicara, harus ada yang menyampaikan. Qulil haq, katakan kebenaran walaupun pahit dia. Allahu Akbar. Saya aja takut dengar teriak, apalagi orang-orang kafir itu. Ustaz, kalau ceramah jangan teriak Allahu Akbar, karena yang teriak Allahu Akbar itu teroris. Kalau teriak Allahu Akbar teroris, besok subuh siapa yang mau azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ramai semua datang komplain, kenapa kau tak sebut Allahu Akbar? Teroris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya keras, ada masanya lembut. Itu Abdul Somad tidak ahlus sunnah, dia itu tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan lembut orangnya, dia orang Yahudi pun tak marah. Kapan dia lembut? Kapan? Tapi ada saatnya Nabi kebetulan waktu itu sholat menghadap kiblat. Sholat menghadap
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi pun miring ke kanan. Selesai sholat, kenapa miring ke kanan? Anaknya nanya, ma, kenapa imam miring ke kanan? Rumah Pak Imam sebelah kanan. Miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Barokah. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau hadis riwayat Bukhari, Nabi menghadap ke jamaah. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya belum pernah selesai sholat menghadap ke jamaah. Sekarang banyak imam yang menghadap ke jamaah, tapi dia nunduk, dia grogi, nggak mau melotot, dia takut. Kalau Nabi dulu selesai sholat, Nabi yang melotot, nanya, Asyhadun fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Layan tayanna, mereka yang sholat di rumah, yang tidak datang ke masjid, layan tayanna, berhenti sholat di sana. Kalau tidak, lau harriqatna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Kira-kira membakar rumah itu ucapan keras apa lembut? Keras. Kalau akan kubakar rumah mereka, akan kubakar. Emang apa itu? Nabi itu ada saatnya keras. Saya ini pun mengikut Nabi, ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Tapi kalau ngobrol sama orang tak pernah saya keras. Ustaz di mana? Di sana. Tak pernah. Sana apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku tak perlu menjelaskan tentang diriku karena kawanku tak bertambah cintanya dan musuhku tak akan berubah. Begitu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tak perlu menjelaskan diri kita pada kawan karena kawan sudah tahu siapa kita. Tapi dengan menyalanya asap, ketika asap dinyalakan, menyala asap, maka tawan-tawan lebah-lebah pun keluar menyerang. Sabar, berhenti sejenak, masuk ke dalam air, tahan napas. Nanti sampai masanya tawan pergi, madu-madu lebah manis sudah siap dinikmati. Tak paham kami Pak Ustaz, minum. Karena orang yang tak minum dehidrasi, kurang cairan, payah nyambung. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap dibacakan satu mantra, pasti setan-setan akan keluar. Nampaknya dia tak ada kerasukan setan, nyantai. Tapi orang yang ruqyah tahu, ini nampaknya. Bagaimana caranya supaya setan-setan keluar? Bacakan mantra. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kami sama Ustadz Saifullah Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ustadz Somad ceramah, saya yang ruqyah. Kita buat ruqyah jamaah. Oke, kami datang. Ada yang nyantai biasa, tapi pas dibacakan mantra ayat-ayat itu, maka keluar setan-setan. Ini nanti kalau video ini dipotong, di-cut, pasti ada yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini penuh ombak dan gelombang, dipukul ombak, dihempas gelombang. Hidup adalah tempat ujian. Siapa yang risau dengan banyaknya ujian, maka carilah tempat yang lain tak ada ujian. Kau salah masuk. Aku bingung nih Pak Ustaz, kenapa banyak betul ujian, banyak betul. Kau salah masuk. Dari dulu mana? Masuk aja yang lihat tak ada ujian. Itu pun tetap ada juga fit and proper test. Man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jaga agama ini, kita sampaikan ke anak-anak kita. Kalau bisa punya kekuasaan, bupati, wali kota, DPRD, gubernur, menteri, presiden, pakai menolong agama Allah, membawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya orang Islam sama orang non-Muslim punya kekuasaan, mereka mau memakai harta menikmati dunia. Orang Islam tidak. Kalau aku berkuasa nanti Pak Ustaz, aku akan menolong fakir miskin, anak yatim. APBN, APBD 20% ku masukkan untuk pendidikan. Tolonglah guru-guru agama. Sekarang guru agama, banyak orang tak mau lagi menyekolahkan anaknya ke pesantren. Dulu banyak yang fakultas tarbiyah, sekarang tak mau. Anak bapak di mana sekarang? Tak mau lagi tarbiyah Pak Ustaz. Kenapa? Nanti SAG, sarjana alam gaib. Ustaz,
Nanti kalau kau duduk di sana, kau perjuangkan 3 ya. Ya Pak Ustadz. Yang pertama apa? Keluarkan perda syariah. Yang kedua Pak Ustadz, perda zakat. Supaya zakat ini bisa menolong orang susah, fakir miskin. Tak tahan saya menengok dia minta-minta di lampu merah. Yang ketiga Pak Ustadz, kau buatkan perda pendidikan agama untuk sekolah umum. SMP, SMA, pelajaran agama cuma 2 jam. Bagaimana dia tahu agama? Maka kau angkat 5 guru. Guru fikih, guru Quran hadis, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam, guru fikih. Angkat 5 ini. Dari mana? Biayanya Pak Ustadz? Honda, honor daerah.